Halo good friend, kembali lagi di podcast Station. Oke, kali ini podcast Station kedatangan bintang tamu wanita karir, terus secara pendidikan dan cerita hidupnya dari awal berkarir sampai saat ini sangat luar biasa ya. Yang mungkin nanti ini bisa dijadikan tips and trick untuk kalian, bisa dijadikan contoh untuk kalian, nanti bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Oke, sekarang kita langsung aja untuk coba untuk ngobrol, coba untuk sharing dengan Kak Dini. Ya, oke. Di sini ada Kak Dini. Halo Kak Dini. Halo. Kak Dini, gimana nih kabarnya saat ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, baik ya. Oke, sebelumnya Kak Dini makasih banyak nih udah mau mampir di podcast Station gitu ya. Nah, mungkin Kak Dini untuk saat ini nih kegiatannya apa aja gitu. Karena kan di sini yang dari data yang kita dapat, Kak Dini itu sebagai wanita karir, ibu rumah tangga ya, dan dengan karir yang luar biasa. Ini diawali dari guru les, seperti ya di sini ada diawali dari guru les ya kan, sampai akhirnya sekarang ada di public relation. Nah itu mungkin nanti Kak Dini bisa cerita ke teman-teman podcast Station gimana sih caranya biar ada di titik ini gitu ya. Oke, silakan Kak Dini. Kegiatan hari ini apa? Kita langsung ke pertanyaan pertama aja deh, to the point ya. Oke. Kalau mungkin kegiatan tuh pekerjaan kali ya. Saya ini saat ini bekerja di perusahaan swasta, bidangnya food and agriculture, makanan dan pertanian, sebagai communications ya. Memang bertanggung jawab untuk communication untuk kawasan Asia Tenggara, untuk bisnis unit tertentu gitu ya, di dalam situ. Jadi bisnisnya food solution sebutannya, solusi makanan gitu ya. Jadi sedikit dulu maksudnya food solutions adalah kadang-kadang kita nggak tahu ya, maksudnya makanan yang kita makan aja ya. Iya. Sebenarnya itu ada sains di dalamnya. Oh iya. Gitu. Jadi orang tuh mikirin tekstur seperti apa, rasa seperti apa, manisnya seperti apa gitu kan. Nah itu sebenarnya itu sebutannya food solutions gitu. Oh, nggak cuma ingredients, rasa, tapi juga kayak pernah kebayang nggak makan misalnya donat satu sama donat yang lain rasanya beda nih, yang ini yang ini lebih lembut, kayaknya lebih enak, tidak bisa berhenti makan gitu. Itu kan ada sainsnya di situ tuh. Jadi ada memang ada kayak semacam resepnya lah khusus gitu ya, dari sisi bahan dan juga cara pembuatan. Nah itu dari sisi food solution itu memberikan itu sebenarnya. Oh gitu. Itu gambaran sedikit mengenai mengenai pekerjaan saat ini. Saya juga ibu rumah tangga. Ibu rumah gitu ya. Nah, iya, apa yang dibilang tadi sebenarnya benar, karena kan kayak kita yang penting makan kenyang, ya kan? Ternyata di sini kan di kerjaannya Kak Dini saat ini itu benar-benar diperhatikan ya gitu, dengan intinya resepnya dan sebagainya lah gitu. Nah, selain bekerja, Kak Dini pun sebagai ibu rumah tangga. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak, di usia berapa Kak Dini sampai ada di titik ini nih, atau misalkan kerja di sebagai public relation itu di usia berapa Kak? Oke. Jadi mungkin aku share dulu ya. Ya, boleh. Jadi mundur dulu nih dari kan kalau misalnya kita waktu kecil SD SMP suka ditanya cita-citanya mau jadi apa? Insinyur, dokter gitu kan. Terus apa gitu ya. Dulu tuh aku jawabanku agak ngambang, mau jadi wanita karir di bidang perbankan. Karena nggak jelas ceritanya mau jadi apa gitu, bukan dibilang mau jadi direktur, bukan, cuman wanita karir di bidang perbankan gitu kan. Setiap ada pertanyaan nulis itu deh gitu kan. Kalau ada pertanyaan mengenai cita-cita. Terus kemudian sekolahnya SMP, SMA, tapi SMA ngambil IPA. SMA-nya IPA. Ya kan perbankan harusnya ekonomi IPS ya, terus IPA. Pokoknya jalur hidup mengalir aja gitu. Oke, bisa masuk IPA, masuk IPA gitu kan. Dulu kan zamannya gitu kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 IPA gitu. Nah, terus kemudian pas lulus SMA bingung nih mau ngapain. Wah, karena cita-citanya mau perbankan, ya udah deh coba ngambil ekonomi deh. Gitu kan. Akhirnya kuliah ekonomi gitu kan. Ekonomi waktu itu kampusnya juga kampus kecil gitu kan. Terus kemudian ketika setahun menjalani gitu ya, kok rasanya nggak serem gitu ya. Teringat kan kelas 2 kan belum penjurusan ya kan.
setiap pelajaran matematika orang nyontek sama gue kan. Iya. Nah tapi kalau misalnya ketika pelajaran akuntansi gitu kan, aku yang nyontek. Apa sih jawabannya? Hanya depan belakang kan? Apa sih gitu kan? Karena konsep apa namanya akuntansi tuh waktu itu kayak nggak masuk gitu kan, nggak paham apa sih debit, kredit, apa segala macam gitu kan. Tapi kayaknya merasa ada yang salah. Nah kebetulan waktu itu aku punya teman, dia tuh mau daftar ke sekolah komunikasi kan, kampus. Aku ikut. Nah, itu juga belum kebayang mau ngapain sih gitu masih kan. Salah, ikut aja gitu kan. Masih ngikutin ya, anak muda kan. Terus kemudian pas dia daftar, terus kemudian kok kayaknya tertarik gitu ya, ikutan daftar juga gitu kan. Nah ketika ikutan daftar, ternyata cocok karena aku ternyata kan punya minat bahasa Inggris dari kecil. Dari kecil tuh memang suka lagu bahasa Inggris, film bahasa Inggris. Nah di kampus ini penggunaan bahasa Inggrisnya banyak. Oh jadi agak ketertarikannya dari bahasa Inggris jadi, ya? Jadi kayak cocoknya karena ternyata berhasil nih, gitu, ngikutin pelajarannya cocok nih, gitu kan bisa karena kan bukunya pengantarnya bahasa Inggris, dosennya juga ada yang sebagian orang asing gitu kan, yang beberapa orang asing. Jadi kayak ya udahlah gitu kan, jadi ngalir gitu kan, jadi senang jalaninnya gitu. Nah waktu itu juga belum kebayang sih kalau komunikasi itu apaan sih, gitu kan? Kata-kata public relations tuh apaan sih? Iya kan, gitu itu kan? masih bingung mungkin ya. Betul. Jadi komunikasi perusahaan, jadi lebih, jadi gini, kalau misalnya konsepnya konteksnya komunikasi perusahaan tuh, anggap aja perusahaan itu kan organisasi. Bayangin aja perusahaan itu manusia. Gitu kan, manusia. Nah, pertama kalau kita bicara image dan reputasi, itu kan kita punya kayak semacam cita-cita. Kita tuh mau dilihat orang tuh sebagai yang kayak apa sih? Iya, betul. Iya kan? Kita mau dilihat sebagai orang yang pintar, gitu ya, pintar. Berarti kan dari cara kita berpakaian. Kita harus kelihatan pintar, kacamata, bajunya rapi, kemana-mana bawa buku. Ya itu kan cuma pencitraan aja gitu. Tapi kalau benar-benar dianggap orang pintar, ketika kita ngobrol sama orang, ketika kita lagi berdiskusi kan kita harus benar-benar mengeluarkan gitu ya. Iya dong. Bahwa kita memang ada isinya nih. Jadi benar-benar pintarnya nggak cuma ya di situ. Nggak cuma di luar doang, di dalam. Nah kalau di luar doang pencitraan tuh, kelihatan pintar, gitu kan. Tapi ketika diajak diskusi, oh ternyata gitu. Nah yang namanya PR itu reputasi itu begitu. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan citra perusahaan gitu ya, perusahaannya apa dengan cara yang benar. Tapi memang nggak cuma citra ya, tapi kayak menjalani. Nah PR itu kemudian orang lain lihat. Misalnya aku ngobrol sama Dean nih gitu ya, oh iya kok emang si Kak Dini ini orangnya pinter kok. Nanti Dean ngomong sama orang lain, oh bener kok apa namanya Dini pinter. Nah itu public relations. Jadi kita ngebangun apa namanya, ngebangun mempertahankan, memprotek, membangun citra perusahaan gitu ya. Tapi dengan cara kita menunjukkan kita apa adanya, nanti orang lain yang menilai. Berarti butuh report ya di situ ya. Itu public relations. Kalau misalnya bilang, Dian, aku pinter banget loh. Nah itu apa, itu iklan namanya. Iya kan, mempromosikan bahwa aku pintar gitu kan. Tapi kalau misalnya tanpa harus ngomong aku pintar, kita berdialog gitu ya. Terus kemudian kamu dapat nangkep, wah dia pintar nih. Nah terus kamu yang ngasih tahu ke orang-orang kalau dia pintar gitu misalnya. Itu jadi namanya bukan dari mulut kita sendiri ya Kak ya. Dari semua perilaku, cara kita perilaku apapun yang kita lakukan itu namanya public relations ya. Gitu. Nah dan perusahaan juga kayak gitu, gitu kan. Perusahaan kan juga kan ingin beroperasi di perusahaan, membangun citra positif. Nah kenapa? Biar ada, dia kan membangun bisnis dong. Nah ketika dia membangun bisnis, dia pengen dapat bahwa orang-orang menganggap saya positif. Iya kan? Kalau misalnya nggak positif, ngapain aku kerja bareng sama dia? Ngapain bisnis sama dia? Gitu kan? Nah dibutuhkanlah itu yang namanya public relations. Nah tim komunikasi yang menjahit itu biasanya, gitu kan. Tapi memang pembangun citra itu nggak cuma dari tim komunikasi, semua aspek kan. Semua yang dari mulai salesnya, dari mulai resepsionis di depan pintu, gitu kan, yang menerima tamu, siapapun itu harus menunjukkan yang sama. Ada yang namanya makanya corporate value, nilai-nilai perusahaan yang memang harus dijalankan sama semua karyawannya, biar nanti keluarnya sama. Orang akan melihat karyawan ini tuh, oh dia memang memiliki value itu, gitu kan. Nah, komunikasi itu tugasnya itu sebenarnya menyampaikan, mempertahankan reputasi dan juga ya komunikasi yang menyampaikan pesan. Itu. Berarti kalau kita berbicara tentang komunikasi ya, public relation itu luas banget kan? Ya. Dan itu sebenarnya apa sih? Karena kan kayak kita ngerasanya yang tadi Kak Dini bilang, kita harus terlihat pintar dari secara tampilan dan sebagainya, tapi jangan sampai hanya terlihat pintar gitu. Dan apalagi yang tadi dibilang, jangan kita yang ngomong
nih gue pintar nih gitu, itu namanya iklan ya. Nah jadi hal itu mungkin nanti Kak Dini bisa kasih trik-triknya, mau kayak gitu kayak gimana sih gitu caranya, karena kan ya kan mungkin teman-teman yang ada di rumah ini masih belum masih belum paham nih tentang public relation itu seperti apa ya. Nah nanti mungkin Kak Dini bisa kasih tips gitu ya untuk teman-teman yang nonton ini untuk public relation-nya ini gitu ya. Oke. Kak. Jadi kalau misalnya kita, mungkin saya bicaranya nggak cuma khusus public relations ya. Pekerjaan di bidang komunikasi. Yang kamu lakukan juga sekarang bagian dari komunikasi. Betul. Membuat konten, ya kan. Jadi kalau komunikasi itu intinya kan menyampaikan pesan. Oke. Jadi kalau misalnya ini sedikit teori sedikit aja gitu ya. Yang namanya komunikasi kan harus ada yang menyampaikan pesan. Ya kan? Lalu kalau ada yang nyampein harus ada yang menerima pesan, gitu kan? Nah, terus kemudian ketika menerima pesan harus ada pesannya yang disampaikan. Terus kemudian ada caranya bagaimana untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi secara teori itu sebenarnya komunikasi, dan semua pekerjaan yang melibatkan penyampaian pesan ke target audience dan menggunakan channel tertentu gitu ya, itu namanya udah kerjaan komunikasi. Kayak kami, kita adalah penyampai pesan. Penerima pesan adalah audiens, terus pesannya ada nih ya kita diskusikan, terus kemudian kita lewat channelnya apa nih gitu. Nah, itu udah pekerjaan komunikasi gitu kan. Nah, ketika pekerjaan komunikasi ada macam-macam, ada marketing communication, mereka berusaha untuk melakukan pemasaran dan menggunakan komunikasi untuk pemasaran. Iklan juga termasuk komunikasi kan gitu kan, orang-orang. Terus pembuat konten seperti ini pun juga orang-orang yang bekerja di bidang komunikasi. Nah, kalau aku kebetulan ada di bidang komunikasi perusahaan, jadi memang bekerja di perusahaan untuk membantu, karena perusahaan gede ya, gitu ya. Maksudnya siapa sih yang harus memikirkan gitu, pesan apa yang disampaikan kepada target audiens masyarakat, khususnya target audiensnya perusahaan gitu ya, publik gitu ya misalnya. Terus pesan seperti apa? Nggak cuma ke luar, internal juga. Kalau karyawannya ada berapa puluh ribu gitu ya, siapa yang mengurusin gitu? Pastikan bahwa kan setiap orang kan kerjanya tuh sibuk sama kerjaan masing-masing ya. Dan mereka tuh kayak, ada apa sih perusahaan saya lagi ngapain sih? Lagi apa sih? Oh ternyata dapat award gitu ya. Saya nggak tahu. Nah itu adalah tugas komunikasi internal perusahaan. Jadi ke situ. Nah kalau misalnya orang-orang yang tips buat yang mau bekerja di bidang komunikasi, sebenarnya kan karena pendidikan saya kan memang komunikasi kan saya bilang gitu kan, cari tahu sih memang apa sih yang lagi happening dan apa sih yang dibutuhkan, skill, keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Contohnya gini, misalnya waktu itu saya membutuhkan, memang udah punya interest bahasa Inggris, terus kuliahnya memang ada banyak pakai bahasa Inggris, tapi kan merasa masih nggak pede gitu ya, gitu kan. Terus akhirnya aku, karena aku merasa nggak pede, masih nggak pede walaupun udah les, misalnya aku punya kesempatan buat les juga gitu kan, misalnya seneng juga gitu kan dengerin lagu segala macam, tapi masih nggak pede. Ya, akhirnya aku lakukan, aku biar aku lebih pede sama skill bahasa Inggrisku, aku ngajar. Jadi ngajar tuh sebenarnya yang lebih melatih diri ya kayaknya. Jadi waktu itu karena aku pikir gimana ya caranya biar aku bisa lebih pede bahasa Inggris. Les udah gitu ya misalnya, ya belajarnya juga memang buku-bukunya bahasa Inggris gitu. Dengerin musik udah, tapi aku masih nggak pede ya. Ya kan kadang suka aja kan kayak gitu kan, bener kan? Ya kadang-kadang ngerti, cuma ngomong kok kegok ya gitu kan, kayak gitu kan. Pilihannya kan oke, kita belajar sama, ya pilihannya macam-macam. Kalau ada rezekinya bisa les lagi, pilih ya conversation. Kalau memang punya kenalan gitu atau PD, bisa komunikasi, ikut ke komunitas ngobrol bahasa Inggris. Ada kan yang kayak gitu kan? Atau mungkin ya dengerin aja berbagai macam materi yang ada di YouTube juga banyak kan? Gitu ya. Di luar sana kan banyak yang bahasa Inggris. Nah, aku waktu itu ngambil jalurnya adalah kayaknya ngajar nih. Dengan ngajar, aku lebih paham sendiri mengenai bahasa Inggris dan aku juga bisa ngajarin orang, jadi aku lebih pede gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ngambil ngajar bahasa Inggris itu karena lebih kepada untuk strategi aku untuk memperkuat keterampilan. Pantesan kan nih di sini dari karirnya Kak Dini sendiri di sini diawali dari guru les. Ya, nah berarti kan dari sebelum saat ini Kak Dini kerja di public relation, nah ini sebelumnya ada di guru les dulu nih, karena mungkin merasa walaupun basicnya bukan pendidikan bahasa Inggris ya, ambil kuliahnya kan, tapi karena merasa punya skill di situ, akhirnya Kak Dini ngambil tindakan untuk coba deh untuk ngajar les bahasa Inggris gitu ya. Nah itu kan mungkin bagi semua orang
berpikir kayak gini. Ketika kita kuliah, maka kita kerja harus sinkron dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, tapi yang di sini yang Kak Dini lakukan, Kak Dini mencoba hal baru nih. Kan ekonomi nih. Terus pindah ke komunikasi. Dari komunikasi karena di sini kesehariannya menggunakan bahasa Inggris, ya kan, akhirnya yang mendarah daging bahasa Inggris. Mencoba hal baru di guru les. Nah, itu Kak Dini bisa untuk diceritakan ya dari awal mula kenapa sih bisa langsung terjun ke bahasa Inggris dari komunikasi gitu, dan setelah itu apa yang akhirnya Kak Dini harus meninggalkan itu gitu loh ya. Nah mungkin di sini kan ada teman-teman mungkin yang berpikir ini gue manajemen kan, akhirnya gue nggak mau kalau gue harus kerja tapi bukan di ranah manajemen. Itu sesuatu hal yang egois atau benar-benar aja gitu loh menurut Kak Dini ya. Nah mungkin ini bisa dijelasin deh ke teman-teman yang ada di rumah Kak. Jadi waktu itu aku sebenarnya waktu ngelamar jadi guru les tuh lagi kuliah. Oh masih kuliah berarti? Kuliah. Oh iya. Kuliah tahun ketiga gitu ya. Terus kemudian ada 2 faktor sih, karena kan aku juga bukan dari ekonomi yang yang cukup, tapi ya bolehlah gitu ya kalau kita kerja gitu ya, cari tambahan penghasilan gitu ya, tapi juga sambil memperdalam skill. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya karena aku kayaknya mau nambah penghasilan ya, buat nambah uang jajan gitu ya, pas lagi kuliah gitu ya. Tapi juga gimana caranya satu lempar batu dapat 2 gitu kan, ya satu dayung 2 pulau terlampaui gitu kan. Aku dapat penghasilan tapi juga bisa improve gitu kan, bisa meningkatkan keterampilan. Makanya waktu itu ngelamar bahasa Inggris. Nah tapi aku harus bilang bahwa kita kan manusia, kita tuh dilahirkan memiliki berkahnya masing-masing. Iya, betul. Dan jalan hidup kita juga adalah jalan hidup kita masing-masing. Apa yang akan aku lalui kalau diambil persis sama Dean gitu ya, mungkin juga hasilnya akan beda. Karena setiap manusia tuh udah jalurnya tuh udah beda masing-masing, unik kan. Walaupun misalkan kayak Dean sendiri nih ngikutin jejaknya gitu kan, akan hasilnya akan beda. Akan tetap beda ya. Gitu. Karena kan kita memang unik gitu kan, manusia tuh unik gitu kan. Dan jalur kita tuh beda-beda, interest kita beda, gitu kan, kehidupan kita beda, gitu kan. Nah, sebenarnya yang perlu didalamin adalah yaitu mencari purpose kan. Aku tuh mau apa? Aku suka apa? Gitu kan. Kalau melakukan sesuatu yang disukai, biasanya tuh lebih mudah, gitu kan. Jadi kalau kita mau nambah, aku suka ini, aku suka gambar. Tapi saat ini cuma baru bisa gambar stickman, gitu kan, kepala gitu kan. Tapi aku suka gambar, gitu kan. Nah, terus gimana dong? Ya berarti kan belajar. Biar dari stickman bisa gambar muka yang wajah realis. Ada prosesnya kan? Nah, balik ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh mau apa? Apa yang kita sukai, apa yang mau kita lakukan? Dan kemudian nggak cuman kita usaha. Nah, usaha itu kayak udah coba gambar sendiri, ya usaha gambar sendiri ya. Kalau kita nggak belajar ya terus-terusan stickman dong. Nggak ada perubahan lah ya, nggak ada ini. Cari skill apa yang harus kita pelajari untuk nambah, untuk lebih bisa jago di bidang itu. Gitu kan. Nah, waktu itu yang aku ambil adalah misalnya aku di komunikasi gitu ya. Komunikasi udah jelas kuliahnya pakai bahasa Inggris, berarti kerja juga bahasa Inggris banyak dong. Ya kan, yang mau nggak mau harus aku tambah nih skill bahasa Inggrisnya. Betul. Gitu kan. Ya, jadinya aku ambil waktu itu begitu. Dan ketika lulus kuliah, ya itu saatnya kan menentukan karir yang mau kemana. Waktu itu juga memang diingatkan, emang kamu apa sekolahnya mau bidang apa, diingatkan sama orang tua waktu itu kan. Ya udah deh, coba deh cari kerjaan gitu ya, yang lain gitu, yang mungkin nggak ada hubungan sama komunikasi sampai sekarang. Nah terus ketika masuk komunikasi, aku masuk ke kalau nggak salah itu perusahaan rekrutmen, online rekrutmen. Kayak job street gitu loh sih. Tapi bukan itu. Bukan ya? Tapi udah nggak ada perusahaannya. Udah nggak ada. Jadi dulu kayak mungkin kalau sekarang bahasa semacam startup gitu ya, usaha baru gitu kan. Nah terus aku masuk situ customer service gitu ya, masih ada hubungannya karena kan hubungan sama pelanggan gitu ya, nge-reply email, ngerespon ada komplain, kebutuhan apa, support masih ada. Terus kemudian pindah waktu itu, nah waktu itu ada di jalur itu tuh aku ada 2 kalau nggak salah. Ngelamar nih ke tempat lain, kalau nggak salah tuh ada momennya ketika aku akhirnya ngelamar ke bank. Balik ke cita-cita awal nih kan, ke bank sama ke industri lain gitu, kalau nggak salah. Satu lagi industri TV gitu, masa ada beberapa yang waktu itu aku nama baru ya, kita coba aja lamar gitu kan, coba aja usaha kan, kita lamar aja gitu kan.
Terus akhirnya pas masuk ke bank, akhirnya enggak deh, gitu kan. Cita-citanya buyar, nggak sesuai gitu kan. Akhirnya pindah ke perusahaan, jadilah komunikasi. Karena kan pikir mau sesuai jalur sama sekolah, gitu kan. Karena kalau di perbankan kan jalurnya jalur customer service, gitu kan. Memang itu ngamar customer service, gitu kan. Yang ini jalurnya komunikasi, ambillah jalur komunikasi, jadilah komunikasi. Tapi juga masuk perusahaan kimia. Iya. Kita orang komunikasi ngerti apa tentang kimia? Iya dong. Iya kan? Nggak ada ininya. Tapi kan ya belajar. Kita kan diberikan berkah tangan, kaki dan segala macam pikiran kan untuk belajar hal itu. Gitu kan? Nah, passionku memang nggak takut untuk belajar. Itu sih yang harus kita terapkan ya Kak ya. Yang belajar. Mungkin untuk teman-teman sendiri pun ini bisa dicontoh. Jangan berhenti untuk belajar intinya, ya. Karena apa yang kita punya saat ini itu coba untuk manfaatkan, ya. Kayak gitu mungkin ya. Oke, Kak. Nah di sini kan dari pertama karir Kak Dini sendiri sampai saat ini pasti dong ada yang namanya rintangannya. Titik terendah Kak Dini itu di saat apa sih gitu loh. Nah karena nggak mungkin apa yang sudah Kak Dini lakukan selama ini itu mulus-mulus aja, rasanya mustahil, ya. Nah pasti akan ada ketika Kak Dini jatuh dan gimana cara Kak Dini untuk bangkit lagi gitu sampai akhirnya sekarang mulai berjalan dan ada di titik ini, gitu loh Kak ya. Oke. Itu gimana tuh Kak? Oke, jadi mungkin gini dulu kali ya. Jadi tuh aku tuh memang bersyukur gitu ya. Aku punya contoh bapak gitu ya, memang pekerja keras gitu ya. Bapakku kerja keras gitu, melihat aku mau melihat beberapa contoh orang kerja keras gitu. Nah ketika aku kerja pun yang aku lakukan ya kerja keras, ya kan contohnya gitu ya. Jadi waktu awal-awal karir itu sampai ngajar tuh kalau nggak salah kan ngajar sambil kuliah gitu ya. Terus kuliah kerja dulu ngajar beberapa kelas, ada kali sehari waktu itu bisa 3-4 kelas gitu ya. Terus satu hari itu? Iya, terus malamnya kan berangkat kuliah gitu kan. Itu kan udah bentuk dari jalanin kerja keras gitu kan. Terus ketika masuk ke kantor tuh perusahaan gitu kan, ya anak baru ya kita tuh total aja. Ya kan, nggak komplain, nggak ngeluh, ada kerjaan kita kerjain gitu. Totalitas kan, aja awalnya. kerja aja gitu kan, karena kan orang akan melihat hasil kita gitu ya ketika kita bekerja keras gitu ya. Pulang malam misalnya, kayaknya waktu itu aku sering pulang malam karena memang berusaha untuk menyelesaikan kerjaan gitu ya. Terus ada apa, ikutin aja, pokoknya kerja keras, ikutin gitu kan. Nah terus kemudian nggak ada, pasti nggak mulus gitu. Tergantung orang melihatnya apa. Ketika orang melihat dikasih push gitu ya, aku harus pulang malam, aku segala macam gitu kan. Ada orang yang mungkin buat orang itu cobaan gitu ya. Buat aku ngeliat nggak, jalanin aja biasa aja gitu kan, memang harus begitu gitu ya, nggak usah lalu jalanin aja gitu ya. Nggak usah banyak pikir harus gini-gini. Betul. Terus kemudian ketika dapet tas baru nih ya, tugas baru, ini nggak pernah tahu nih apa sih gitu ya kan, kayak aduh down gitu kan ya. Ya caranya kan macam-macam, entah kita diskusi sama orang untuk dapat ide gitu, atau kita baca, kan informasi itu ada di mana-mana sebenarnya. Kalau kita mau cari informasi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa dipelajari sebenarnya gitu kan, bisa cari gitu. Jadi itu dari tantangan pekerjaan. Nah kalau tantangan pribadi itu macam-macam sih. Ya kita semua ngalamin COVID. Itu aku drop banget waktu COVID tuh. Oh iya, yang 2020 ya kalau di kita ya kan. Semua orang kan kita pasti mengalami apa ya, kesulitan berjamaah. Semuanya susah gitu kan. Bareng-bareng gitu. Bareng-bareng gitu ya, ekonomi yang stres karena kita semua di dalam mencekam kan, ya kan, buka pintu atau ketemu orang aja takut, gitu kan, takut kenapa-napa keluarga kita, dan juga mungkin ada orang-orang yang mengalami bahwa kehilangan keluarganya gitu kan. Nah, aku kan alhamdulillah sih keluargaku keluarga inti ya, maksudnya semua sehat gitu kan. Cuma memang itu membuat drop jatuh karena rasa mencekam itu. Iya, betul. Kita mengkhawatirkan rasa takut warga, ya. Gimana suami, gimana ibu, gimana bapak, kan takut ya gitu kan. Nah itu ditambah lagi tetap harus kerja gitu ya, drop tuh. Itu kayaknya memang so far challenge-nya adalah seputar kerjaan sih, karena memang kita harus bagi-bagi peran gitu kan, juga kan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai karyawan juga, dengan berbagai macam beban kerjaan gitu ya. Itu sesuatu yang memang mungkin semua perempuan-perempuan itu mengalami, kami mengalami gitu ya. Nah itu drop sih, cuman ya ada banyak hal sih. Kalau misalnya kita punya gangguan mental gitu ya, kita merasa nih mental kita keganggu ya. Misalnya dia gampang marah, tersinggung, gampang nangis gitu ya misalnya ya. Pokoknya kita tahu ada yang salah, tapi kita
nggak tahu harus ngapain gitu. betul. Terus kadang-kadang kita juga defensif kayak nggak apa-apa sih gitu kan. Ya kita harus cari jalan, misalnya kalau memang punya gangguan mental gitu ya kita ngobrol sama orang, ngobrol, cari gitu kan. Misalnya apa namanya, bantuan-bantuan yang online tuh, yang apa namanya, konsultasi online juga banyak, atau ngobrol dengan teman juga itu udah ngeluarin aja gitu kan misalnya. Terus kalau misalnya waktu itu sih aku aneh deh, aku mungkin karena memang nggak tahu, aku kan punya passionnya untuk learning. Jadi ketika stres begitu, aku nyari kesibukan. Jadi ketika stres nyari kesibukan. Jadi selama pandemi itu aku ikut les digital marketing 3 bulan gitu ya, full gitu ya, padahal lagi stres-stresnya gitu. Intinya ya, di saat stres itu produktif ya, malah pengen gitu. Terus selesai sampai belajar yoga, jadi apa namanya, teacher training yoga gitu kan ya, itu juga full 3 bulan gitu. Terus kemudian sekarang nih aku lagi kuliah gitu kan, lagi ngambil S2 gitu kan, memang S2 sempat tertunda, jadi kayak nggak ngerti itu mungkin cara aku untuk daripada aku tenggelam di sini gitu ya, mendingan dipakai aja tuh pikirannya buat sesuatu yang mikir gitu kan, yang lebih ini lagi lah gitu. Yang perlu, jadi dan keep positif gitu, positif. Jadi itu yang perlu kita latih. Nah itu juga nggak gampang, nah itu perlu kita latih untuk melihat bahwa hidup kita kan cuma satu ini, bagaimana kita melakukannya secara maksimal mungkin dan punya manfaat gitu. Betul. Kan, punya manfaat buat orang lain, buat diri kita, dan nggak usah lah nyusahin diri sendiri. Ngapain sih mikirin hal yang nyusahin diri sendiri? Iya, gitu nggak ada gunanya juga kan sebenarnya ya kan. Nah, oke Kak Dini, ini cerita dari awal sampai akhir kan ini kayak cukup menarik ya, dan mungkin ini bisa dijadikan contoh untuk teman-teman juga yang ada di rumah. Intinya kalaupun misalkan masih ada ngerasa kesulitan ataupun apapun, coba deh untuk jangan berhenti untuk berusaha ya. Jadi coba gitu ya Kak ya. Nah karena kan kita nggak tahu nih sukses kita itu ada di mana ya. Mungkin aja kita sekarang lagi, tadi kan Kak Dini dari ngajar les ya kan, sampai akhirnya ada di sini, sempet di customer service juga. Terus dari background pendidikannya pun ekonomi, komunikasi, Inggris ya kan. Ini kan mungkin masih semuanya dicoba lah ya. Jadi dan ini untuk teman-teman juga bisa dicontoh, jangan sampai nanti ketika gagal di satu bidang kalian cukup stuck. Nah itu yang jadi masalah ya. Nah sekarang Kak Dini, ini dari semuanya ya, ini dari semuanya, dari awal sampai akhir, ini takutnya ada teman-teman podcast station yang di rumah masih belum bisa nih, gue nggak bisa nih keluar dari zona ini nih, gue nggak bisa nih untuk mencoba hal baru. Nah, kasih tips and trick dong ya untuk penutup dari obrolan kita, tips and tricknya untuk teman-teman yang ada di rumah kan. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih kayak bingung nih, aku sebenarnya mau apa ya dalam hidup gitu kan, kebanyakan. Sebenarnya cari lagi ke dalam gitu ya. Oke, aku bingung gitu. Pertama mulai dari hal apa yang paling kamu sukai kerjakan. Dan kamu merasa nyaman, kamu pede, kayaknya aku bisa nih. Jangan berpikir aku suka masak itu bisa loh. Masak kan bisa bikin usaha atau mungkin pengen jadi koki terkenal tuh juga bisa gitu kan. Jadi ada hal apa yang sebenarnya kamu sukain gitu. Kamu sukain dan kamu merasa nyaman untuk melakukannya. Mungkin itu adalah bakatmu. Mungkin gitu kan. Nah terus kemudian cari deh, pelajari lebih dalam gitu, apa yang sebenarnya membuat aku dari titik ini ke titik itu gitu kan. Dan aku tuh pernah dengar gitu yang membedakan orang sukses dan tidak sukses dari penelitian, katanya dari grit, G-R-I-T, ya kan. Apa sih grit dalam bahasa Indonesia? Sebenarnya dia tuh pantang menyerah sih, jalanin aja gitu. Kalau misalnya grit itu jadi kayak ya udah kita jalanin, yang penting mikirnya kan kesana kan jauh gitu ya. Tapi kan yang paling gampang apa, hal langkah pertama yang paling mudah untuk dilakukan, ambil yang hal kecil dulu. Ya kalau misalnya memang senang masak, ya coba aja resep-resep sederhana buat di rumah. Kalau misalnya senang gambar, ya paling mudah kan buka YouTube gitu ya, atau buka sosial media, Instagram segala macam, lihat teknik orang ngegambar tuh begini. Ya kan itu kan paling mudah gitu ya. Terus kemudian tiru gitu misalnya atau apapun. Jadi pokoknya kita yang tahu sendiri sebenarnya. Kita juga yang menentukan sebenarnya kita mau bawa kemana hidup kita. Enggak orang lain. Kita orang beda. Ya kan kita punya kuncinya di diri kita ya. Blueprintnya beda gitu kan. Blueprint itu apa ya sebutannya, kayak semacam cetakannya itu beda gitu ya. Nah kita yang harus cari sendiri. Terus kemudian
gunakan akal pikiran kita untuk bagaimana ya saya untuk bisa mengimprove, meningkatkan udah hal yang saya sukai, bagaimana saya bisa lebih berkembang. Iya. Dari situ sih sebenarnya, dari itu berarti ketemu sendiri di jalannya ketemu sendiri gitu. Karena beda kan, aku akan ngikutin itu sama kamu kan tadi bilang beda kan? Dan mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya nih tentang apa yang tadi Kak Dini ceritakan, bisa nanti DM langsung ya Kak ya di medsosnya Kak Dini. Apa Kak medsosnya Kak? DHINYNED Instagram. Oke, Dini Net. Ya. Nah itu nanti bisa dicari ya di Instagramnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, ada yang masih belum paham dan sebagainya, bisa langsung DM langsung ya. Oke, terima kasih teman-teman Podcast Station, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.